Oke, kakak-kakak sekalian, terima kasih sudah bergabung kembali. Kita di pertemuan ke-13 kalau tidak salah ya kakak, malam ini. Seperti biasa sebelum memulai, siapa yang bersedia untuk memimpin berdoa malam ini? Silahkan. Kak Ferdiansah, silakan Kak Ferdi. Ya, baik Kak. Oke, izin rekan-rekan semua, kakak-kakak semua, sebelum kita mengawali kegiatan tatap maya hari ini, semoga kita diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kakak-kakak, tolong dibuka mic-nya. Kita suarakan dulu salam PKG-nya. Iya. Apa? PKG PJOK. Bergerak untuk belajar. Terima kasih. Saya akan membagikan screen seperti biasa. Mic-nya ditutup kembali kakak. Layarnya sudah muncul. Kakak-kakak sekalian, kita masuk ke tahapan aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan waktu selama 2 jam pelajaran moda daring atau selama 1 jam 30 menit. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sejenak kakak-kakak sekalian, posisikan tempat duduk yang nyaman, tenangkan hati dan arahkan fokus untuk belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Silakan mencari posisi yang paling nyaman kakak-kakak. Saya akan memandu untuk menarik napas dalam 5 hitungan, tahan 5 hitungan, dan keluarkan dalam 5 hitungan. Silakan posisi yang nyaman, kita mulai. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, tahan 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekali lagi pusat kita arahkan fokus untuk munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan rasa kebaikan, kebajikan. Kita lakukan sekali lagi. Munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebaikan. Tarik napas 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan slide-nya. Doa bersama sudah kakak-kakak. Ini kesepakatan bersama seperti biasa saya bacakan. Kita menyalakan kamera situasional saja karena berhubungan dengan sinyal. Mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Dan satu lagi, kita boleh sambil minum. Kita lanjutkan. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama, merefleksikan koneksi antar materi di modul 2. Kemudian, memahami penugasan aksi nyata. Oke, adapun agendanya, refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Ini kemungkinan lebih ya kakak-kakak, karena
timeline ini cuma 60 detik, 60 menit ternyata. Kemudian yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa. Ini selama 20 menit, ini juga kemungkinan lebih. Ini sekitar 25 nantinya atau 30. Kemudian yang ketiga, diskusi dan tanya jawab selama 7 menit, penutup 3 menit. Ini kalau dihitung totalnya 30 menit 60 menit sementara waktu kita adalah 1 jam 30. Sebelum kita lanjutkan, kakak-kakak, saya mengingatkan bahwa tugas aksi nyata ini adalah yang paling menantang dari program ini menurut pengalaman yang sudah-sudah. Tolong diperhatikan, nanti tolong untuk tahapan-tahapan tugasnya. Kita lanjutkan. Refleksi koneksi antar materi. Paket modul 1 dan 2. Apa saja isinya kita lihat. Nah, ini walaupun judulnya paket 1 dan 2, nanti kita fokus materinya di modul 2. Nanti kakak bisa sambungkan ke modul 1 untuk refleksinya. Ini dulu. Sejauh apa pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Pemahaman saya, siapa yang mau berbagi elaborasinya duluan? Bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, apa saja yang perlu dimanfaatkan atau ditanamkan pada pengajaran PJOK yang efektif? Silakan, siapa yang mau? Ingat ciri khas mengajar kakak Dik, mangga. Izin ke semuanya, terkait sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kalau menurut saya, dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, harus menyenangkan bagi peserta didik. Supaya peserta didik akan antusias dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru juga sebagai fasilitator harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar mendorong semua peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya. Mungkin menurut saya begitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Dik, harus bermakna ya. Terus partisipasi. Ada yang lain kakak-kakak? Pemahaman tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Adakah kakak-kakak yang lain? Apakah kakak ingat ketika tatap maya sebelum luring ada berapa aspek mengajar PJOK yang efektif? Ada yang ingat? Ada berapa aspek mengajar PJOK yang efektif? 9, Kak. Repti 9. Nah, apa saja 9 itu? Ingatkah? Boleh dibuka kameranya. Sosial yang mengajar PJOK yang efektif, mulai dari 1 apa? sosial, Kak. Yang itu bukan. Maaf. Bukan. Apa yang 1 coba? Gerakan gitu teh lain. Ayo ingat-ingat. Ada 9 aspek mengajar PJOK yang efektif. Kayak Kak pilih-pilih hilap ya. Berdiferensiasi. Lain. Tujuan pembelajaran, Tujuan pembelajaran. Keterlibatan Yang kedua, aktif siswa. Keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, Pengajaran berdiferensiasi. ya, pengajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, Ada pemrograman dan tahapan ada konten. pemrograman dan pentahapan. Ya. Yang kelima, Penjelasan dan demonstrasi. penjelasan dan demonstrasi. Yang keenam, Umpan balik. umpan balik. Yang ketujuh, Komunikasi gimana? Komunikasi efektif.
komunikasi efektif. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi, penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan, keselamatan. Well, keselamatan. Nah, itu ya kakak ya. Yang harus kita pahami 9 itu. 9 aspek mengajar PJOK efektif. Kalau mengandung 9 aspek itu berarti pengajaran kita sudah efektif. Lanjut, kemudian ada 4 kriteria pengalaman mengajar efektif. Pengalaman pembelajaran yang efektif. Apa saja? Ya, Kak Adit, silakan Kak Adit. Izin tidak on kamera ya Kak karena sinyalnya sedikit gangguan. Yang Oke. pertama, kriteria pengalaman belajar efektif itu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik. Yang Ya. kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang Oke. ketiga, sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Dan yang keempat itu kalau tidak salah berpotensi dan Ya. mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Mantap sekali Kak Adit. Kalau tidak Kakak-kakak salah, sekalian, terima kasih Kak Adit, itu dua poin inti yang harus kita ingat-ingat di dalam keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ada 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif dan ada 4 kriteria pengalaman pembelajaran PJOK yang efektif. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh jawab di kolom chat, sudah atau belum? Sudah mendukung atau belum? Apakah pemahaman kakak-kakak sudah mendukung pemahaman tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh diketik di kolom chat kakak-kakak. Sudah mendukung atau belum nih? Untuk paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gimana? Kak Adit sudah. Yang lain? Apakah pemahaman kakak-kakak tentang ini tadi, keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung ke sini, ke PJOK paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baru Kak Adit saja yang menjawab, yang lain bagaimana? Kak Agung sudah? Kak Ferdiansah, boleh buka kamera mic-nya Kak Ferdiansah, bagaimana nih pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini mendukung paradigma Kak Ferdiansah terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh berbagi Kak Ferdiansah. Baik Kak, yang pertama ya, yang tadi dikatakan sama Pak Agung dan Pak Adit bahwa pengajaran PJOK yang efektif itu tidak terlepas dari 9 poin dan kriteria pengalamannya yang 4 poin tadi Kak. Terus pemahaman saya dalam hasil dari mengikuti PKG ini bisa lebih baik lagi gitu Kak ya, karena dalam pengajaran yang sebelumnya masih jauh dari kata baik gitu. Seperti contoh tadi juga saya menerapkan model SEM gitu Kak ya terhadap peserta didik dan sangat antusias sekali peserta didik itu. Intinya dalam pembelajaran ini saya sudah bisa menanamkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ferdiansah sudah berbagi ya, sampai sudah diterapkan juga. Kita lanjutkan ya kakak-kakak, rata-rata sudah ya untuk pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Itu keterampilan mengajar PJOK yang efektif tadi itu modul 2.1. Nah, sekarang sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Coba siapa yang ingat tentang strategi mengajar? Poin utamanya tentang apa kakak-kakak? Kak Adit lagi, silakan Kak Adit.
Strategi mengajar itu di dalam modul 2.2 kalau tidak salah yang paling utama itu pertama adalah metode, yang kedua adalah pendekatan cara mengajar, yang ketiga adalah strategi, yang keempat itu model pembelajaran, dan yang terakhir itu gaya mengajar atau perlakuan. Oke, terima kasih Kak Adit. Itu ya kakak-kakak ya. Terkait gaya mengajar nih, Kak Adit gimana terkait gaya mengajar? Karena itu yang kemarin kita sempat praktekkan. Apa yang didapat dalam pembelajaran strategi mengajar kemarin? Dalam pembelajaran strategi mengajar kemarin dari gaya mengajar itu bahwa kita bisa memilih gaya mengajar yang paling tepat dan yang paling cocok untuk kita melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik. Tidak harus kita memilih satu gaya mengajar saja, karena kembali lagi ke karakteristik peserta didik itu tidak sama. Bisa jadi gaya komando itu baik, bisa jadi gaya komando itu tidak baik. Jadi untuk pemilihan gaya mengajar itu dikembalikan lagi kepada kesiapan peserta didik atau karakteristik peserta didik di sekolahnya masing-masing, Kak. Oke, terima kasih. Jelas sekali ya apa yang dijelaskan oleh Kak Adit ya kakak-kakak. Oke, kakak-kakak yang lain nih, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Siapa yang mau berbagi nih? Tadi Kak Adit sudah menjelaskan tentang strategi mengajar, sekarang sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang strategi mengajar mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mangga, silakan siapa? Ada yang mau berbagi? Kalau tidak ada, Kak Rodiana boleh berbagi, Kak Rodiana? Baik kakak, pemahaman saya terhadap strategi mengajar setelah mengikuti PKG ini mendukung kak, karena saya mungkin sekarang tahu apa yang harus dilakukan terkait pembelajaran PJOK, dimulai dari kegiatan pembelajaran, kemudian memilih strategi pembelajaran, memilih model dan metode pembelajaran, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Rodiana ya. Jadi bisa paham memilih sesuai dengan konteks di sekolahnya ya Kak Rodiana ya. Iya, Bisa betul sekali, disesuaikan. Kak. Jadi mendukung kepada PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita lanjutkan kakak-kakak. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak nih? Siapa yang mau berbagi tentang apa itu model pendidikan gerak? Silakan raise hand yang mau berbagi tentang model pendidikan gerak. Adakah? Oke. Kalau tidak ada Kak Adit lagi, boleh Kak Adit. Bismillahirrahmanirrahim, izin berbagi, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak yang saya cermati itu ada 4 poin. Yang pertama itu model pendidikan gerak itu, konsep gerak itu ada konsep gerak tubuh, konsep gerak ruang, kemudian usaha, dan yang terakhir itu adalah hubungan. Yang saya ingat dari PKG itu 4 poin itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Adit. Jadi model pendidikan gerak ini kita menanamkan 4 konsep gerak ya kakak-kakak ya. Mulai dari konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Ini di model pendidikan gerak. Kita lanjutkan. Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh kakak-kakak yang lain? Pemahaman kakak-kakak terhadap 4 konsep ini apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Adakah yang lain yang belum?
Oke, kalau tidak ada, boleh Kak Jimmy, coba Kak Jimmy. Kak Ya Jimmy. Kak, ya Kak. Nah, ya, dari konsep gerak atau model pendidikan gerak ini bagaimana konsep tersebut, model pendidikan gerak itu mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Oke Kak, mohon maaf ya Kak, sebelumnya tadi saya lagi ke air dulu, jadi kurang menyimak, tapi saya bisa menyimpulkan sedikit yang saya pahami terkait proses gerak terhadap paradigma PJOK. Mungkin itu Kak yang ditanyakan ya Kak ya? Ya, ya. Ya menurut saya sejauh ini pemahaman saya tentang gerak PJOK itu sudah cukup gitu ya Kak, menurut saya itu. Tinggal aspek-aspek yang lain saja mendukung untuk terjalinnya pembelajaran yang efektif. Misalkan contohnya seperti aspek lingkungan, terus sarana prasarana, itu juga memungkinkan gerak terhadap paradigma PJOK. Mungkin segitu saja Kak yang menurut saya yang saya pahami, karena saya di sini belum sangat memahami terkait materi ini. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Jimmy sudah berbagi. Ada yang lain kakak-kakak? Oke, kalau tidak ada kita coba ini sedikit. Model pendidikan gerak dengan menanamkan 4 konsep tadi, konsep tubuh, ruang, usaha, atau konsep gerak ya, dan konsep keterhubungan yang dinamakan konsep gerak. Dengan menanamkan konsep gerak itu, kita akan membuat anak-anak kita enjoying gerak ya, menikmati, tidak hanya involving dalam gerak. Anak kita enjoying gerak dan paham gerak dan menikmati gerak gitu. Itu harapannya untuk gerak sepanjang hayat gitu kakak-kakak. Yang diharapkan keberpihakan kepada muridnya di bagian itu. Dengan kita menanamkan konsep gerak yang terdiri dari konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan, kita berharap peserta didik kita akan menikmati gerak dan juga memahami gerak. Contoh kasar yang selalu saya ulang-ulang, ketika anak kita selesai belajar di lingkungan rumahnya, tidak ada yang nggak ngerti kalau disuruh loncat ke kanan, loncat ke kiri, atau hadap kanan gerak, luak liuk ningali batur. Nah, itu kan konsep dasar dari gerak ya, kakak ya, konsep arah, di konsep arah contoh kasarnya. Dan harapannya seperti itu, bahwa anak kita paham gerak dan sadar gerak untuk bekal di kehidupannya jangka panjang. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, sekarang model pendidikan kebugaran. Siapa lagi nih yang mau berbagi tentang apa itu model pendidikan kebugaran? Silakan. Adakah? Kalau tidak ada, Kak Agung bisa berbagi pemahamannya terkait model pendidikan kebugaran. Kak Agung. Halo Kak Agung. Halo, ada suaranya? Ada, jelas. Gimana Kak tadi? Nah, pemahaman Kak Agung gerak ya? Ya tentang model pendidikan kebugaran. Bentar Kak, saya lupa lagi. Lagi buka modulnya dulu. Nah, Pak Uyat, Kak. Mangga, Kak Uyat. Silakan Kak Uyat. Ya, terima kasih Kak. Hanya sedikit saja saya menyimpulkan terkait model pendidikan kebugaran ini. Sebetulnya kalau berdasarkan pemahaman, siswa mau berjalan kaki ataupun berlari itu masuk ke dalam pendidikan kebugaran. Akan tetapi pada pendidikan kebugaran ini yaitu menerapkan dalam pembelajaran model yang pendidikan jasmani ini menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif ya. Jadi tujuannya kita sebagai guru pasti punya tujuan dalam pembelajaran seperti keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat.
yang memang ditekankan, ditanamkan terhadap peserta didik. Itu yang diharapkan oleh para guru. Mungkin seperti itu Kak, kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Kak Uyat ya. Jadi gaya hidup aktif ya, penanaman gaya hidup aktif Kak Uyat. Terima kasih. Kak Agung, gimana Kak Agung, ada tambahan? Izin Kak, aduh ini laptopnya nge-lag pisan. Mungkin pemahaman dari saya Kak terkait dengan pendidikan kebugaran itu bahwasannya model pendidikan kebugaran dalam PJOK ini yang mana berfokus pada peningkatan kebugaran fisik gitu ya secara menyeluruh, terus tetapi kita juga harus bisa memperhatikan tentang kesehatannya, motivasinya, serta pemahamannya, yang itu yang sangat penting ya. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Agung tentang menanamkan tentang bugar ya atau kesehatan jangka panjang. Kak Ferdiansah tadi udah angkat tangan, boleh menambahkan Kak Ferdiansah? Boleh Kak. Paling dari saya mau Kak tentang modul pendidikan gerak itu kita bisa mengetahui gitu ya Kak, terutama prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran gitu, yang seperti prinsip overload, progression, specificity, terus regularity, dan individuality. Mungkin itu Kak, sama fit Kak kalau nggak salah, sama fit. Oh iya, menyusun program sederhana ya untuk Ya, Kak. kebugaran. Terima kasih Kak Ferdiansah. Teknis yang dijelaskan oleh Kak Ferdiansah menunjang ke apa yang dijelaskan oleh Kak Agung, dan hasil akhirnya adalah apa yang dijelaskan oleh Kak Uyat tadi ya. Hidup gaya hidup sehat. Kita lanjutkan gaya hidup bugar. Jadi siswa-siswi kita paham bugar dan juga menikmati bugar. Kita lanjutkan. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh Kak Yayan? Boleh Kak Yayan? Kak Yayan ada? Kak Yayan? Tampaknya Kak Yayan tidak sedang. Oh, ada. Ya, izin Kak, tadi dari air dulu Kak. Oke. Izin Kak. Ya, gimana Kak? Bagaimana pemahaman Kak Yayan terhadap model pendidikan kebugaran mendukung paradigma atau pola pikir Kak Yayan terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oh iya. Mungkin kalau dari saya ini sudah mendukung ya Kak ya untuk pelajaran PJOK ya tentang paradigma yang berpusat kepada peserta didik. Oke. Seperti itu Kak. Ya, cara mendukungnya itu bagaimana nih? Pemahaman Kak Yayan terhadap model pendidikan kebugaran ini mendukungnya bagaimana? Nah, mungkin saya sekarang menjadi setelah kemarin kita mempelajari model pendidikan kebugaran, mungkin saya sekarang sudah tahu ya bagaimana cara penerapan untuk. Aduh, mohon sebentar Pak. Ini jalan lagi dicor, jadi pada ke rumah ini jalannya. Bentar Pak. Gandeng. Siap. Ya, udah nggak ada motornya. Nah, jadi gini, mungkin setelah saya mempelajari atau saya telah kemarin pas luring itu kan kita belajar modul pendidikan kebugaran. Nah, di situ saya sekarang menjadi tahu gitu kayak menjadi tahu tentang bagaimana itu buat rencana-rencana atau penerapan untuk peserta didik gitu ya. Sebetulnya sebelumnya juga sudah agak ngerti gitu ya Pak. Tapi sekarang lebih spesifik lagi, lebih tahu lagi bahwa yang benarnya untuk menerapkan model pendidikan kebugaran ini saya menjadi lebih tahu setelah kemarin gitu Kak. Oke, Terima terima kasih. kasih
Kak Yayan. Jadi apa tadi yang dijelaskan oleh Kak Ferdiansah bahwa siswa kita pada nantinya akan bisa menciptakan atau membuat program latihan kebugaran untuk dirinya sendiri. Disitulah keberpihakannya kepada peserta didik. Sehingga mereka bukan bugar oleh PJOK di sekolah, tapi mereka bugar oleh pahamnya dia terhadap bagaimana menyusun program latihan kebugaran, bagaimana dia menjaga kebugaran dirinya gitu. Itu yang membuat dia bugar nanti sepanjang hayat. Dimanapun berada dia akan sadar bugar karena dia sudah paham. Jadi bukan dibugarkan oleh PJOK-nya ya, bukan PJOK yang membuat mereka bugar, tapi mereka sendiri yang menciptakan bugar itu terhadap dirinya sendiri sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan aktivitas sehari-harinya. Mereka akan sadar bugar. Gitu ya kira-kira kakak-kakak. Selanjutnya, nah sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan cabang olahraga atau sport education model? Silakan, siapa yang mau berbagi pemahamannya? Adakah? Kalau tidak ada, Kak Mei mau berbagi, Kak Mei, pemahamannya terkait SEM? Halo, ada Kak Mei? Kak Mei? Oh ya, Kak Yayan, udah angkat tangan. Boleh Kak Yayan? Kak Yayan duluan ya, Kak Agung. Izin kakak-kakak ya, mungkin untuk saat ini ya setahu saya sejauh apa pemahaman terkait sport education. Nah mungkin sport education model SEM ini adalah model pembelajaran pendidikan jasmani yang menggunakan pendekatan kompetensi olahraga. Nah, ya, yang bertujuan yaitu untuk mengembangkan keterampilan dan kebugaran siswa serta menanamkan nilai-nilai karakter siswa tersebut. Nah, ya, seperti itu, Pak. Terus, nah, SEM juga ya diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan kita ya, kelemahan-kelemahan pembelajaran kita ya, ya yang sering dilakukan gitu ya. Nah, contohnya contohnya yaitu guru bisa lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga, bukan permainan. Terus permainan yang dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan anak. Nah, seperti itu. Permainan tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak. Nah, tujuan yang lainnya yaitu untuk mengembangkan keterampilan dan kebugaran. Nah, yang kedua untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti sportif, kompetitif, disiplin, dan tanggung jawab. Terus juga dapat membantu siswa menjadi pemain yang sesungguhnya dan dapat juga membantu siswa menjadi orang yang kompeten seperti itu Pak dan antusias seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Yayan. Boleh Kak Agung mau menambahkan? Karena tadi sudah raise hand. Izin Kak, mungkin sama halnya ya dengan yang disebut yang dijelaskan oleh Kak Yayan. Kita mungkin kemarin setelah tatap muka kita tahu gitu ya bahwasannya SEM ini merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang dirancang untuk memberikan pengalaman gitu ya. Ya, pengalaman yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai PJOK ini. Kita ketahui mungkin tadi udah dijelaskan juga oleh Kak Yayan bahwasannya SEM ini yaitu bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyerupai menyerupai kegiatan olahraga secara nyata gitulah istilahnya. Yang diharapkannya siswa tidak hanya belajar keterampilan teknisnya gitu ya secara teknis, tapi juga siswa ini diharapkan bisa memahami berbagai aspek olahraga gitu ya,
seperti bekerja sama, bermain peran gitu, serta memahami nilai-nilai sportivitas. Tadi juga saya Kak eh, sedikit cerita, tadi juga saya menerapkan gitu SEM ini di dalam pelajaran saya. Tadi saya bekerja sama dengan KPRD bahwasannya ya, meskipun gitu ya, meskipun kita tidak apa ya, tidak briefing dulu istilahnya di ruangan, kita hanya mengarahkan saja bahwasannya SEM itu seperti ini kalian harus seperti ini, tapi anak-anak itu langsung bisa memahami dan bisa mempraktekannya di lapangan. Nah, mungkin SEM ini apa ya, sangat sangat dinikmati gitu ya di dalam pembelajarannya. Mungkin seperti itu sih Kak yang pengalaman saya. Terima kasih Kak Agung. Jadi betul-betul sesuai dengan kenyataan ya, sesuai dengan situasi kompetisi olahraga nyata itu yang dirasakan oleh siswa-siswi kita. Ya, tadi saya menerapkan itu tadi sekolah. Oke, Kak Iqbal ada yang mau menambahkan lagi? Tadi sudah raise hand Kak Iqbal, mangga. Mangga Kak Iqbal. Oke, Pak. Assalamualaikum. Izin Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Iqbal. Sama mungkin lebih ke bercerita pengalaman aja. Kemarin gitu hari Kamis sama seperti Kak Agung, saya juga sudah sedikit menerapkan. Jadi si anak teh supaya belajar berkompetensi meren, berkompetisi Pak. Jadi kayak si wasit tadi teh main bola waktu kemarin teh pimpinnya sama anak-anak, jadi kayak gitu, tapi si anaknya makin semangat gitu Pak, lebih, tapi walaupun belum dikasih tahu ya, ini teh sport education model kayak gitu, tapi udah sedikit menerapkan itu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Iqbal sudah mencoba menerapkan ya kakak-kakak. Ingat kakak-kakak, apapun model pembelajaran yang kita terapkan, kembali ke tujuan pembelajarannya ya kakak-kakak ya. Tujuan pembelajarannya apa? Oke, kalau dengan SEM tentu saja banyak tujuan yang bisa dicapai di situ, karena tidak hanya keterampilan namun juga hal-hal lain, afektif, juga kognitif, apalagi sikap ya sangat terlihat jelas pada saat SEM, baik sebagai pemain, sebagai panitia, sebagai wasit, sebagai apapun, sangat terlihat jelas sikap siswa-siswi kita. Oke, ini apakah pemahaman kakak-kakak terhadap SEM sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada yang mau mencoba menghubungkan ini SEM ini terhadap keterhubungannya terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Rodiana. Izin Kak, sebetulnya Kak, pembelajaran model SEM ini kadang sering gitu kan saya lakukan, tapi baru mengerti sekarang gitu kalau pembelajaran yang saya lakukan itu model sport education model gitu Kak, seperti itu. Jadi baru tahu sekarang setelah mengikuti PKG gitu Kak. Sebetulnya sering gitu Kak, dari dulu ada yang jadi wasitnya, ada yang jadi pemainnya gitu Kak. Tapi belum mengerti gitu kalau itu tuh termasuk ke dalam pendekatan sport education model. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Rodiana. Kak Ferdiansah, tadi sudah raise hand, silakan menambahkan. Paling menambahkan pengalaman tadi ya Pak, terkait barusan dari pembelajaran sama Pak Agung gitu. Saya mencoba menerapkan model SEM ini terhadap pembelajaran khususnya tadi di kelas 6. Mungkin kelas 6 sudah kelas yang paling tinggi gitu ya di jenjang sekolah dasar. Ketika saya menerapkan kepada siswa itu, siswa langsung mengerti gitu Pak. Terus ketika saya tadi menerapkan, saya hanya sebagai fasilitator saja, saya mengawasi saja dari mulai yang kita sudah pelajari sebelumnya di Balai Endah gitu, dari mulai kita pembukaan dulu gitu Pak ya. Kan yang pertama itu saya kalau
pengalokasian waktu itu kan dibutuhkan lama ya untuk pembelajaran model SEM ini. Nah, yang tadi dalam poin pengorganisasian peserta didik, saya tanya ke siswa itu, siapa yang mau jadi atlet, siapa yang mau jadi wasit, itu muncul dengan sendirinya gitu Pak ya. Si anak-anak itu berbagi peran gitu terhadap kemampuan atau yang mereka ingin berperan gitu dalam pembelajaran SEM ini. Nah, tadi juga ada yang contoh sebagai pelatih gitu ya. Sebagai pelatih itu benar-benar dia menunjukkan sifat aslinya itu sebagai pelatih gitu Pak. Kayak ibaratnya kalau di Balena kayak Pak Yayan gitu, semangatnya tuh luar biasa kayak pelatih. Terus ada yang jadi wasit juga, dia paham gitu sportivitasnya seperti apa gitu. Terus dari pencatat skor juga dia kreatif gitu, tanpa sepengetahuan saya yang diajarkan, si siswa itu tumbuh kreatif sendiri gitu Pak ya. Terus yang terakhir itu ada ketua pelaksana juga. Terus mungkin karena udah kelas 6 mungkin jadi dia udah tahu gitu berbicara seperti apa gitu. Mungkin itu Pak tadi sedikit cerita gitu pengalaman barusan, dan saya juga sangat luar biasa gitu, sangat wah seru juga gitu pembelajaran ini diterapkan di sekolah gitu, apalagi kalau kita kolaborasikan dengan P5 gitu. Mungkin itu Kak tadi. Oke, terima kasih Kak Ferdiansah. Kakak-kakak sekalian, sekali lagi apapun yang kita lakukan itu untuk siswa-siswi kita ya, kakak kita menanamkan kebermaknaan proses pembelajaran. Ini kalau untuk SEM kan sangat mudah kita komparasikan atau kita comparekan, kita bandingkan dengan kejadian nyata ya. Anggaplah misalnya tadi malam Persib main, itu kan pertandingan yang sangat bagus ya kakak. Di mana tim lawan sudah unggul itu tidak membuang-buang waktu, tetap main sportif sampai akhir dan sudah selesai salaman itu. Contohnya itu kan bisa kita terapkan di SEM ini, betul-betul real gitu ya. Ya pokoknya kontekstual lah dengan kehidupan nyata. Untuk SEM sendiri kakak-kakak sebetulnya kan harusnya panjang ya, tapi jika diterapkan di dalam intrakurikuler ya seperti yang dilakukan oleh Kak Agung, Kak Ferdiansah, Kak Iqbal, itu menerapkannya di intrakurikuler. Jadi tidak banyak waktu untuk kita melakukan persiapan, atau kan ada berapa tahap tuh, 4 atau 5 ya di SEM itu. Nah, tidak cukup waktu. Beda jika kita manfaatkan untuk P5. Itu nanti mungkin sampai siswa itu kita ajarkan membuat proposal untuk kegiatan, misalnya proposal ke orang tua atau kemanapun yang nyumbang, misalnya 50.000 dapat spanduk namanya ditulis, itu misalnya kan itu bisa kita ajarkan ke anak-anak kita jika konteksnya dalam P5 yang jam pelajarannya banyak dan waktunya panjang ya. Tapi untuk intrakurikuler, kalau P5 itu co-kurikuler ya, kalau untuk intrakurikuler mungkin penerapannya seperti yang dilakukan oleh Kak Agung, Kak Ferdiansah, dan Kak Iqbal. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, sekarang asesmen otentik. Silahkan, siapa yang mau berbagi pemahamannya terkait asesmen otentik? Ada? Kah yang mau berbagi pemahamannya tentang asesmen otentik? Kalau tidak ada, kami masih di jalan ya. Kak Yayan, mangga Kak Yayan. Baik Kak, mohon ini lebih ke bercerita ya Kak ya. Mungkin sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Nah, di sini saya terus terang aja baru mengetahui kemarin ya pas kita Zoom. Jadi kan itu asesmen otentik itu adalah proses evaluasi yang mengukur kinerja siswa dalam konteks dunia nyata. Nah, ini Pak, mungkin ini ke pengalaman saya sebelumnya itu saya tidak tahu bahwa asesmen otentik itu seperti ini gitu ya. Nah, saya saat kemarin nih cerita ya Pak ya cerita. Ah, biasa kalau ke anak itu saya kalau mengetes atau mengecek anak itu saya
tidak langsung di absen gitu Pak ya, untuk unjuk kerjanya. Jadi nggak misalkan Kak Adit ayo tunjukkan apa yang sudah Kak Adit pelajari tadi, sekarang praktekkan. Nah, penilaiannya bukan seperti itu, tetapi saya penilaiannya di mana anak itu sedang beraktivitas, saya langsung menilainya secara langsung gitu Pak. Nah, jadi intinya untuk asesmen otentik ini saya baru tahu sekarang Pak bahwa sebenarnya saya itu udah sering Sudah melakukan. mempraktekannya Pak, Iya, mempraktekkan ya. iya. Berikut kemarin juga saya bikin video UKIN juga, saya bentuk penilaiannya itu seperti ini Pak, asesmen otentik. Nah, setahu saya itu apakah ini pretest atau apa gitu ya Pak ya. Nah, padahal yang betulnya mungkin seperti ini asesmen otentik itu Pak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yayan ya. Jadi seperti ya, asesmen otentik itu betul-betul kondisi sebenarnya ya, anak-anak hanya berkegiatan, kita menilai gitu ya. Kita dapat nilai gitu dari kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Tahapannya barangkali ada yang ingat tahapan dalam menyusun asesmen otentik? Ada yang ingat? Kakak-kakak, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran, apalagi yang kedua? Kriteria ketercapaian. Kriteria ketercapaian. Yang ketiga? Yang ketiga, aktivitas atau tugas. Aktivitasnya membuat apa? Rubrik Kak, membuat rubrik. Yang keempat, membuat rubrik. Menentukan aktivitas dulu, baru membuat rubrik ya Kak Ferdiansah ya? Ya, betul Pak. Oke, membuat rubrik. Yang kelima? Kelima itu apa ya kemarin? Uji coba nggak? Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Oh iya, diintegrasikan mana keterampilannya, pengetahuan atau sikapnya yang mau kita nilai ya, itu di dalam rubrik yaitu Kak Effendi ya. Ya betul. Terus berikutnya memberi instrumennya untuk kreativitas dan keberagaman. Ya, masuk juga di situ kreativitas, keberagaman. Terus tujuannya lakukan uji coba. Umpan balik, uji coba. 8. Umpan balik. 9. Revisi dan peningkatan. Revisi dan peningkatan. Dan yang terakhir itu alat tesnya sudah siap ya. Ya Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana nih si asesmen otentik ini berpihak pada murid? Kira-kira apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Repki ya, belum ada suaranya Kak Repki. Gimana Kak Repki? Kak Repki? Sedang ke air Kak, sedang ke air Kak Rep kita Kak. Oke, siapa yang mau mencoba berbagi pemahamannya nih? Asesmen otentik terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kak Wildan, gimana Kak Wildan? Ada Kak Wildan? Hadir Kak. Ya, gimana Kak Wildan? Mungkin sedikit pemahaman saya terhadap paradigma tentang asesmen otentik ini Pak, bahwa asesmen otentik ini adalah penilaian secara nyata atau secara langsung terhadap siswa tanpa dibuat-buat gitu Pak. Jadi real bahwa ini nilai siswa. Jadi ketika siswa bermain kelihatan bahwa siswa itu bermain bola contohnya sikapnya egois atau misalkan suka memawa Pak, atau bisa bekerja sama tim, seperti itu Pak. Mungkin pemahaman saya terhadap asesmen otentik itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Wildan. Silakan Kak Rodiana menambahkan. Ya betul sekali.
apa yang tadi dikatakan oleh Pak Wildan, cuma menambahkan selain itu Pak, mungkin mempermudah kita sebagai guru dalam melakukan proses penilaian terhadap siswa. Oke, terima kasih Kak Rodiana mempermudah kita dalam melakukan penilaian ya. Itu berpihak pada guru ya Kak Rodiana ya. Selain berpihak pada murid juga berpihak pada guru, jadi lebih mudah. Ya, betul sekali Kak. Oke. Jadi lebih efektif gitu Kak dalam penilaian. Lebih efektif. Kakak-kakak sekalian ada yang mau menambahkan lagi keberpihakannya kepada murid, di mana nih asesmen otentik nih berpihak pada muridnya? Kak Uyat, mangga Kak Uyat. Oke, terima kasih Kak. Hanya menambahkan sedikit saja berdasarkan pemahaman yang saya dapat dengan asesmen otentik ini. Kita dihadapkan pada peserta yang memang seperti biasa kita kalau mau melakukan asesmen atau penilaian itu selalu kita menyampaikan kita akan tes ini praktek atau tes pengetahuan ataupun apa. Nah di asesmen otentik ini kita justru akan terbalik gitu. Kita tidak akan diketahui oleh para siswa pada saat kita melakukan penilaian, mulai dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi secara tidak langsung kita akan tetap menjangkau atau mengawasi anak-anak itu sepenuhnya pada saat berbagi peran di situ, Kak. Jadi taruh kalau di SEM ini anak-anak yang menjadi peserta atau pemain, jadi wasit ataupun jadi apapun, tidak disadari oleh peserta, kita melakukan penilaian secara nyata gitu, secara langsung. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Uyat. Ya jelas sekali Kakak ya, itu keberpihakannya kepada murid itu, murid tidak merasa besok ujian, nggak ada tekanan seperti itu ya Kakak ya. Mereka hanya beraktivitas saja, menikmati aktivitasnya. Kak Ferdiansyah tadi sudah angkat tangan, silakan Kak Ferdiansyah menambahkan. Izin Kak, paling menambahkan bahwa dalam asesmen otentik ini kan tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsial gitu Pak ya, seperti contoh anak bisa melakukan passing ke tembok misalkan dalam bola voli, anak bisa melakukan passing ke tembok selama 60 detik itu bagus dan nilainya bagus. Nah, pada hasil pertandingan langsung gitu bermain, si anak itu tidak bisa gitu Pak ya, karena belum bisa menempatkan posisinya dalam permainan tersebut. Nah, mungkin dalam asesmen otentik ini, jadi anak itu bertujuan bakal jadi mampu gitu Pak ya untuk melakukan keterampilan sesuai dengan situasi aktivitas yang sebenarnya. Dan asesmen otentik ini juga menunjukkan kepercayaan diri dan motivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas jasmani gitu Pak, khususnya di luar sekolah. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Ferdiansyah. Jadi banyak ya kebermaknaan dengan asesmen otentik ini ya Kakak. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Kak Ferdiansyah tadi, termasuk kemerdekaan siswa ya. Kita lamun rek ujian gering, ujian lah tes akhir besok. Nah, itu hal-hal seperti itu tidak ada, mereka hanya siswa kita beraktivitas saja, tapi kita dapat menilai mereka dari aktivitas realnya, aslinya. Oke, Kakak, kita lanjutkan. Nah, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu modul 2 itu kakak-kakak dari awal pembelajaran PJOK yang efektif sampai ke asesmen otentik itu adalah kita belajar keterampilan pedagogi guru PJOK. Kalau yang awal, yang pertama kita pelajari modul 1, itu ada di situ refleksi dan lain-lain, itu keterampilan pedagogi semua guru kan, tidak hanya guru PJOK, itu semua guru membutuhkan. Tapi di modul 2 ini, dari mulai 2.1 sampai asesmen otentik di PJOK, itu adalah salah satu atau beberapa, bukan salah satu, beberapa keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu yang diharapkan kita kuasai. Kembali lagi PJOK-nya yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya apa? Perubahan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini keterampilan pedagogi yang kita pelajari selama di modul 2. Tujuannya adalah mendukung perubahan pada paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Yang tadinya misalnya asesmen otentik, kalau tadinya menggunakan asesmen tes keterampilan, ubah
paradigmanya ke asesmen otentik. Kalau tes keterampilan, kita seperti akan mencari atlet. Sementara kita sedang mendidik, itu maksudnya. Atau misalnya di model pendidikan gerak, kita fokus ke aktivitasnya saja. Yang penting anak-anak bergerak semua, tanpa kita pahamkan bahwa gerak itu kamu harus tahu kanan kiri, kamu harus tahu ini untuk senam usahanya harus mengikuti irama, untuk lari sprint usahanya harus sekuat-kuatnya. Itu kan dasar-dasar di model pendidikan gerak. Atau efektivitas, kita banyak mewajarkan banyak waktu tunggu daripada waktu aktivitas. Contohnya bola cuma ada satu, bola voli, tetap kita paksakan mengajar passing bawah bola voli dengan satu bola itu, tanpa memikirkan aktivitas ini harus lebih banyak. Nah, itu keterampilan pedagogis kita, mengubah paradigma diri kita sebagai guru dan juga dalam kelas ketika kita mengajar PJOK. Maksudnya kelas ini bukan hanya kelas ruangan ya, Kakak. Di lapangan juga dianggap, maksudnya dalam kelas yang kita ajarkan itu, Kakak. Kita lanjutkan. Masuk ke bagian 2 dari kegiatan kita malam ini, penjelasan tugas aksi nyata. Nanti Kakak ada sesi diskusi ya, kalau waktunya memungkinkan. Ini tugas aksi nyata, saya ingatkan lagi, aksi nyata ini menurut pengalaman yang sudah-sudah, ini yang relatif membutuhkan kerja ekstra lah untuk tugas aksi nyata ini. Nah, pengantar tugasnya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, ini pengantar tugasnya. Nah, ini masih pengantar tugas ya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik di dalamnya, dan 2. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Ini kakak-kakak, jadi ada 2 yang kakak-kakak kerjakan. Membuat modul ajarnya atau RPP, di dalamnya terdapat asesmen otentiknya. Dan mereka membuat rekaman video pembelajaran. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Intinya saja yang tanpa edit. Kalau awalnya boleh diedit. Intinya itu maksimal 30 menit. Kalau misalnya 25, 28 silakan. Paling banyak 30 menit untuk kegiatan pembelajaran inti. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir ini boleh diedit. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran boleh diedit. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Ada 5 poin di dalam rekaman. Yang kegiatan pembelajaran intinya maksimal 30 menit tanpa diedit. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. RPP dan videonya harus sesuai. Maksudnya nanti ini yang akan ini tugas saya nanti yang akan memeriksa RPP-nya dan juga videonya. Oke, kita lanjutkan dulu ya, nanti tanya jawab ada. Ini penjelasan teknis aksi nyata. Ini ada quotes dari Mary Ebner Eschenbach. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Ya, kakak-kakak. Ketika kakak-kakak menyatakan, wah saya lebih ngerti nih
PJOK lebih berpusat pada peserta didik, saya lebih ngerti nih, SEM, saya lebih ngerti model pendidikan gerak. Tapi kalau tidak ada tindakannya, bukan bukti, tidak terbukti kemampuan kakak-kakak, gitu maksud quote ini. Kalau tidak ada tindakannya, belum terbukti. Saya lebih paham nih SEM, bohong, namun tidak ada tindakan nyatanya, gitu maksudnya kakak ya. Oke, kita ini modalnya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajarannya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Tentang aksi nyatanya tadi sudah dibahas, aspek penilaiannya juga sudah dibahas, dan lini masanya belum. Oke, lini masa dan refleksinya. Terus ini lagi masih tentang tugasnya, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. 2. Dalam mengembangkan RPP modul ajar dapat melihat kembali 1. Dapat memulai dari RPP yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Ini pilihan ya, boleh pakai modul yang sebelumnya atau tidak gitu. Pengembangan perencanaan PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Nah, tujuannya mau apa kakak-kakak mengajar itu maksudnya dari backward design ya, itu yang sudah kita pelajari di modul 1.6. Kalau kemarin kita membuat video pembelajaran untuk dianalisis, kan harapannya sudah masuk ke backward design, tapi kan membuat videonya banyak yang sebelumnya. Jadi tidak pakai backward design tidak apa-apa. Nah sekarang harus pakai backward design lewat modul 1.6 ini. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dalam PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Artinya dalam langkah-langkah pembelajarannya ada unsur-unsur ini, diferensiasi, asset-based thinking, dalam merancangnya itu. RPP-nya tujuannya duluan, di tujuan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian pada saat proses pembelajarannya ada mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Itu maksudnya kakak. Ini masih di RPP ya. Nah ini masih di RPP. Yang ketiga, A, B, C, D. Yang keempat atau D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Nah, boleh model pendidikan gerak, boleh model pendidikan kebugaran, boleh model SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi di sekolah kakak-kakak sekalian. Yang kelima, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam modul ajar atau RPP. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Itu ketentuan modul ajarnya, ketentuan RPP-nya yang dinilai nanti. Kemudian ini RPP diunggah dalam bentuk PDF ya, memuat rencana asesmen otentik. Ini selalu diulang-ulang nih kakak-kakak, di dalam RPP-nya harus ada asesmen otentiknya, itu maksudnya kakak-kakak ya. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS. Jadi RPP dan rekaman videonya diupload di LMS sesuai di alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Kalau tidak salah 8 hari, nanti kita lihat. Kita lanjutkan, RPP dan videonya diunggah di LMS. Kalau video seperti yang kemarin, linknya saja, link YouTube. Oke. Nah ini aspek penilaiannya, mengembangkan lingkungan belajar yang positif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, interaksi yang berpusat pada peserta didik,
interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, timbal balik juga antara peserta didik dan peserta didik, pemberian motivasi dan penambahan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata, menerapkan pembelajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Itu yang kita isi kemarin, yang kita analisis kemarin. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, model apa yang dipakai? Kemudian penutupan proses belajar. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen dan menerapkan asesmennya. Ini aspek penilaiannya. Kita lanjutkan. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada suatu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari pada modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang what, untuk menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian, tahap so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan modul 2.1 dan 2.5 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ini C, D, aspek penilaian. Oke. D. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan peserta didik dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi juga dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Itu untuk refleksinya. Ini rubrik penilaiannya tidak perlu saya bacakan, nanti akan saya bagikan saja kakak-kakak. Di LMS juga ada ini rubrik penilaian. Nah, ini lini masa. Ini menyiapkan RPP. Kedua, menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP dan modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Berarti setelah hari ini kurang lebih 8 hari efektif. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Ini setelah kakak-kakak melakukan upload RPP dan modul ajar, nanti dan refleksinya saya akan melakukan penilaian. Dan kemudian pertemuan refleksi aksi nyata setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Itu kira-kira kalau saya lihat 2 minggu ya kakak-kakak dari sekarang, sekitar 2 minggu. Minggu depan kakak fokus di nyusun ini video. Minggu depannya lagi sekitar hari Rabu kalau tidak salah itu waktu refleksi aksi nyatanya, pertemuannya.
Jadi di refleksi aksi nyata itu saya sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap video kakak-kakak gitu. Jadi diharapkan kakak-kakak minggu depan sudah selesai upload videonya. Oke, sampai di situ kakak-kakak. Adakah pertanyaan? Mangga. Kak Adit duluan, silakan. Izin bertanya Kak, sedikit saja mungkin untuk memperjelas. Tadi kan disebutkan bahwa di dalam pembuatan video itu maksimal kegiatan intinya itu adalah 30 menit. Betul. Berarti untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti pemanasan, terus refleksi, itu boleh diedit. Tapi tetap hasil akhirnya mah maksimalnya 30 menit gitu Kak maksudnya? Enggak, Kak Adit. Hasil akhirnya boleh 40, 50 menit, 1 jam silahkan. Tapi kegiatan intinya maksimal 30 menit Maksimal gitu, Kak Adit. 30 menit. Pak. Siap. Ya. Siap. Oke. Makasih Kak. Siap, sama-sama. Ada lagi yang lain kakak-kakak? Paling ya Makasih, nih Kak, Mangga. untuk di modul ajarnya tidak apa-apa ya, tadi ada ini apa untuk pertemuannya itu untuk satu pertemuan hanya untuk pas kita ngajar aja Kak gitu, nggak apa-apa Iya. gitu Kak. Iya, betul. Ya mungkin itu aja Kak. Sip. Terima kasih Kak Ferdiansah. Ada lagi kakak-kakak? Kak Adit lagi, mangga. Iya, lupa Kak, barusan teh lihat di LMS. Ini itu rentang waktunya itu sampai tanggal 18 kalau nggak salah Kak. Sampai tanggal 18 itu maksimal. Berarti kurang lebih tinggal 1 mingguan lagi ya Kak. Untuk 10 hari. pelaksanaan persiapan dan pembuatan video teh. Berarti di minggu depan itu harus sudah selesai. Iya, betul Kak Adit. Jadi silakan siapkan Minggu, Senin, sampai Senin lah nyiapin RPP-nya sama mengkondisikan kakak-kakak pilih mau kelas berapa, misalnya apa materinya. Nah, kalau bisa rekamannya di hari Rabu, Selasa, Rabu lah. Setelah itu kan kakak-kakak harus mengedit kan. Selesai rekaman, edit, upload di sampai Minggu lah ya. Saya diusahakan karena saya meriksa nanti di Senin, Selasa, Rabu gitu. Pokoknya kalau yang ini selesai udah upload nanti saya langsung periksa saja. Gitu kakak-kakak. Karena nanti kita akan merefleksikan itu hasil dari apa yang kakak upload. Pertemuan berikutnya kita akan membahas masing-masing aksi nyata kakak-kakak. Tidak ada PowerPoint untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan tatap maya, refleksi aksi nyata itu tidak ada PowerPoint. Kita hanya akan membahas videonya kakak-kakak begitu. Oke, barusan Kak siapa ya? Apendi ya, Kak Apendi, mangga. Baik, izin Kak. Tadi kalau nggak salah di poin pertama ya di pengantar tugas itu kan ada asesmen otentik kalau nggak salah. Untuk di modul kan itu harus dicantumkan di modul Kak. Ya. Sedangkan itu kan ada penilaian diri, kemudian ada penilaian antar teman dan penilaian guru. Apakah ketiganya harus dicantumkan atau hanya salah satu atau gimana Kak? Untuk di modul ajarnya. Yang dicantumkan yang akan dipakai saja Kak Effendi. Kalau misalnya cukup penilaian observasi guru saja, cukup itu saja yang dicantumkan. Oh iya Kak. Baik Kak. Atau misalnya cukup penilaian diri saja, misalnya untuk pembelajaran hari itu ya, penilaian diri saja, cukup itu saja. Salah satu aja ya Kak? Iya, bukan salah satu, maksudnya yang akan dipakai kalau kakak Apendi pakai 3, ya 3-3-nya gitu Kak. Oh iya ya. Ya, yang akan dipakai pada saat proses pembelajarannya gitu Kak. Ya baik Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Apendi. Ada lagi? Kakak-kakak, tuh itu apakah saya nu jelas teuing atau kakak nu ngerti teuing Kak Rodiana, mangga Kak Rodiana. Kak mau tanya Kak, untuk testimoni tadi ada testimoni, Oh, iya. itu seperti apa Kak? Boleh dijelaskan? Nah, testimoni itu kakak kan di video nanti Kak Rodiana ya. Ya.
Seperti video kita kemarin yang satu orang gini. Tidak harus semua siswa, misalnya, oh setelah melakukan pembelajaran tadi, saya senang sekali, misalnya testimoni siswa itu begitu. Oh, iya. Ya baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, seperti kemarin kita di video satu-satu, sok menurut kamu atau kalau di setting juga silahkan lah itu testimoni siswanya. Ya. Karena ini kan nanti diupload ke YouTube-nya kakak masing-masing ya. Siap, Kak. Oke, ada lagi kakak-kakak? Ini Kak, satu lagi Kak. Enggak. Untuk kegiatan inti Kak, kan ada asesmen otentik. Jadi pas kegiatan inti itu kita full mengajar gitu, ada atau fokus ada penilaian juga Kak dipakai gitu. Atau kita fokus berpusat gitu ke peserta didik atau sambil menilai gitu, ada ke Zoom gitu, ada ke video sambil menilainya Kak. Karena kemarin saya enggak gitu Kak yang video kemarin. Itu kalau asesmennya pada hari itu berarti ada Kak Ferdiansah. Misalnya ketika kakak menggunakan asesmen otentiknya observasi guru, ya berarti kakak harus pegang yang namanya rubrik ya. Kalau ada di situ penilaian antar teman, berarti ada saat ketika sebagian siswa melakukan, sebagian siswa melakukan penilaian, memegang rubrik. Ya. Kebayang nggak? Kebayang Kak. Oke. Atau misalnya di situ hanya penilaian diri saja, tidak mungkin dia sambil melakukan sambil menilai. Tentu saja ada saat di refleksi di akhir ada dia menilai terhadap dirinya sendiri. Gitu. Jadi terlihat ya di video ya, tidak perlu banyak, mungkin itu kalau penilaiannya ketika saat pembelajaran otomatis ada ke video ketika pembelajaran. Tapi jika penilaiannya selesai pembelajaran, ya berarti nanti selesainya saja ada saat melakukan penilaian, ada saat pembagian rubrik gitulah. Oh iya. Baik Kak. Oke, ada lagi kakak-kakak? Izin Kak. Enggak. Terkait yang tadi ditanyakan sama Kak Roy, yang testimoni itu apakah setelah pembelajaran selesai atau di dalam pembelajaran Kak? Setelah pembelajaran selesai. Iya, siap Kak. Terima ya, kasih testimoni Kak. itu pesan dan kesan lah ya. Kesannya iya. Setelah melakukan kegiatan gitu. Ada lagi? Kak, silakan, masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Gimana kakak? Sudah cukup jelas atau ada yang mau tanya dulu atau sudah mau merencanakan apa? Insya Allah Kak, bismillah jelas. Oke, karena waktunya masih ada 10 menit. Ini tadi saya skip, saya coba bacakan ya, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini rubrik penilaian refleksi. Pada tahap WOT ada kriterianya. Pertama, kakak-kakak mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional dan atau manajerial kelas. Yang kedua, kakak-kakak mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau keadaan proses pembelajaran. Yang ketiga, kakak-kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini deskripsi kejadian sebenarnya ya kakak-kakak. Kejadian ketika mengajar diterapkan ke dalam deskripsi kata-kata pada saat pada refleksinya gitu. Ini bukan video ya, bukan penilaian video, bukan refleksi ketika sedang mengajar, ini penilaian refleksi kakak-kakak. Rubrik penilaian refleksinya kakak-kakak. Nah, kalau 3 poin tadi mendeskripsikan tindakan instruksional, mendeskripsikan situasi, mendeskripsikan isu-isu sosial, kalau mampu mendeskripsikan 3 kriteria itu nilainya sangat baik. Lalu peserta mampu mendeskripsikan, jadi di refleksinya cuma muncul 2. Nah, itu posisinya baik gitu.
Kalau di refleksinya cuma muncul satu deskripsi di antara 3 ini, berarti cukup posisinya. Dan kalau tidak satu pun yang muncul, tidak ada aspek instruksional atau manajerial kelas, tidak ada aspek situasi keadaan proses belajar mengajar, tidak ada aspek isu-isu sosial, nanti nilainya dikurang. Itu kakak-kakak. Pada tahap what. Kemudian pada tahap so what, kakak-kakak mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kedua, kakak-kakak mampu menjelaskan secara rasional. Nah, ini kuncinya menjelaskan secara rasional ya, terkait keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses belajar mengajarnya. Yang ketiga, mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait isu-isu ketidakadilan sosial, isu-isu ketidakadilan sosial. Itu kakak-kakak ada tiga poin. Tapi kalau yang pertama mendeskripsikan kejadian, yang kedua menjelaskan rasional keputusan yang kakak-kakak ambil terhadap 3 kejadian tadi. Nah, penilaiannya kalau muncul 3 kriteria, nilainya sangat baik. Kalau muncul 2 kriteria dari 3 tadi, nilainya baik. Kalau munculnya 1 kriteria, nilainya cukup. Nah, kalau tidak ada muncul rasional keputusan yang diambil, nilainya kurang. Itu di tahap so what. Kemudian di tahap know what. Nah, kakak-kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, kakak-kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Dan yang ketiga, kakak-kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kalau yang di know what ini fokusnya adalah mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan. Itu. Evaluasi. Kalau yang pertama deskripsi kejadian, yang kedua menjelaskan rasional kejadian, keputusan, rasional keputusan yang kakak-kakak ambil saat itu, dan yang di tahap know what ini mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan. Itu kakak-kakak. Jika muncul 3 aspek ini, itu nilainya sangat baik. Jika munculnya 2 saja, evaluasi perencanaan perbaikan tindakan pengajarannya, 2 saja yang muncul, berarti posisinya di baik. Kalau 1 yang muncul, kriterianya baik, cukup. Dan kalau tidak muncul evaluasi atau rencana perbaikan, nilainya kurang. Itu kakak-kakak untuk nilai refleksinya nanti. Oke, apalagi ya? Masih ada waktu kakak-kakak sekitar 6 menit ke depan. Ini sudah kebayang tidak kakak-kakak akan apa gitu? Boleh. Yang kemarin belum mengumpulkan video yang sebelumnya siapa ya kemarin teh? Kak Sopian masuk nggak? Kak Sopian ada? Nah, ini aja Kak Mei, dari tadi belum ada suaranya Kak Mei. Kira-kira Kak Mei merencanakan bagaimana terkait dengan lini masa ini Kak Mei? Baik. Izin, selamat malam kakak-kakak. Mohon maaf baru bergabung. Mungkin kalau saya merencanakan masih yang kemarin karena keterbatasan juga hari, kebetulan minggu depan sudah dijadwalkan untuk berenang Pak anak-anaknya dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Waduh, mantap itu mah. Makanya ini sedikit bingung juga untuk mengatur jadwal, tapi mungkin nanti ada beberapa untuk siswa kelas tinggi, kelas 5 atau kelas 6, ada mungkin untuk membantu gitu ya.
ada izin dulu nanti juga ke wali kelas dan ke orang tuanya di grup kelas. Mungkin kalau saya masih pembelajaran yang kemarin, yang sebelumnya yang 30 menit itu, tetapi karena di yang kemarin itu kekurangan tidak ada pembelajaran berdiferensiasi, jadi mungkin akan saya tambahkan pembelajaran yang diferensiasinya, karena kan kalau yang kemarin mah keterbatasan waktu gitu, hanya 30 menit itu kan total dari pembukaan sampai penutupan. Iya. Kalau ini kan intinya bisa 30 menit gitu. Jadi menurut saya kalau ada pretest di awal untuk yang diferensiasi akan cukup insya Allah waktunya gitu. Cuman Pak, ini saya bertanya juga, kan kalau saya tuh selalu ada gangguan gitu ya. Saya takut gitu kalau misalnya ketika pada saat pembelajaran inti tiba-tiba ada gangguan lagi gitu. Nah, apakah kalau misalnya waktunya lebih misalnya sedikit gitu ya pembelajaran intinya lebih dari 1 menit gitu atau misalnya berapa menit apakah ada toleransi gitu Pak? Tapi nanti sih ada yang membantu juga untuk men-timer. Cuman ditakutkan gitu ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kalau diulang-ulang lagi kan terkadang anaknya juga kasihan gitu kalau harus tek-tek ulang gitu. Terlebih kan kemarin banyak job ya Pak, anak-anaknya banyak yang ukin juga di sekolah itu. Jadi anak-anaknya udah banyak job untuk syuting gitu. Iya, sip. Terima kasih Kak Mei. Ya diharapkan kalau Kak Mei misalnya kemungkinan ada gangguan sih diharapkannya Kak Mei ini saja Kak Mei dibuat lebih sebentar di bawah 30 menit realnya gitu. Karena apa? Sebetulnya kalau lewat pun akhirnya saya yang ngerjain gitu. Maksudnya lewat dari 30 menit pun nanti saya akan meriksa, tetap saya akan meriksa gitu. Tapi ya sebaiknya itu saja dibuat lebih sebentar saja pembelajarannya, kan maksimalnya 30 menit itu harapannya hitungannya gini Kak Mei. Hitungannya itu kerja si fasilitator sebetulnya. Karena yang utamanya dilihat itu satu orang mengerjakan satu orang, anggaplah dengan awalan dan akhirannya 45 menit itu kerja fasilitator 1 JP untuk satu orang gitu Kak. Arahnya ke sana. Kenapa dibuat 30 menit. Jadi ya disesuaikan saja Kak Mei, kalau lewat juga nggak apa-apa lah. Nanti nggak dihitung lembur pun. Nanti saya juga yang meriksa. Ya, insya Allah Pak dimaksimalkanlah, insya Allah nanti dimaksimalkan juga oleh saya supaya intinya kan Pak yang penting kan yang ada di modul ajar itu semua terlaksana. Walaupun misalnya tidak semua siswa melaksanakan atau tidak terekam juga kan tidak apa-apa misalnya kayak permainan yang harusnya di akhir ada modifikasi permainan itu biasanya kalau saya setiap pembelajaran itu semua tim harus bermain gitu ya. Mungkin kalau nanti di video hanya satu aja untuk dua tim aja yang bermain untuk mewakilkan mungkin tidak apa-apa seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya mungkin bisa begitu kami. Itu ada usulan dari Kak Rodiana, materinya renang saja. Waduh repot banget kalau renang materinya. Bisa kejebur HP-na ya. Bisa kejebur HP-na. Oke, ada lagi kakak-kakak. Ini siapa ya? Kak Repki, gimana Kak Repki? Rencananya Kak Repki nih? Udah ke airnya? Kak Repki, mangga? Kak Repki ada? Kak Repki. Halo Kak, ya Kak. Gimana rencananya menyangkut ini masa ini? Maaf Kak, tadi lagi mules Kak. Tapi insya Allah lihat ini lini masa. Insya Allah Kak, minggu depan saya banyak manfaatnya ini tentang PKG. Soalnya tadinya saya darinya sistem komando, sekarang kemarin juga bikin video cicing tong ngagoda atuh. Kela Kak, itu ngagoda Kak, ayo Pak Jimmy. Iya, sip. Jadi ini Kak Repki maksudnya ini kan waktunya singkat. Waktu dalamnya pribadi saya untuk kedepannya banyak merubah metode-metode pembelajaran gitu Kak.
Oke. Ini terkait mempersiapkan video pembelajaran Kak Repki untuk minggu depan gimana rencananya Kak Repki? Gimana Kak? Kak Jimmy? Insya Allah semoga lancar Kak. Mudah-mudahan kemarin juga udah bikin video buat PPG Kak. Oh, kemarin PPG ya. Ini targetnya hari apa nih pelaksanaan tag videonya? Insya Allah Kak, minggu depan soalnya saya tanggal 17 itu ujian UP Kak, PPG. Oh. Ya, kayak harus selesai minggu depan soalnya kan kita terakhir tadi tanggal 18 ya. Iya. Untuk kapolnya jadi selesaikan biar pas ujian sudah tenang Kak Repki. Iya, amin Kak. Ya soalnya ini juga membagi-bagi waktu Kak antara PPG sama PKG. Maaf ya Kak. Betul. Oke, tidak apa-apa Kak Repki, gas terus selama ada peluangnya. Amin Kak. Yang penting sehatnya Kak Jiminya. Amin. Amin Kak, amin sehat Kak, sehat. Okay. Sama Arkas Pak Repki. Mohon. Oke kakak, kita masih di sesi tanya jawab. Jadi kita sudah di penghujung sesi. Akhir sesi kita diharapkan kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi tadi kita sudah lakukan. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Tampaknya sudah pada paham semua untuk tugas aksi nyatanya. Terima kasih kakak-kakak. Penutup. Nah, ini ada apa namanya? Pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Mantap. Wah, luar biasa, pokoknya mah luar biasa. Oke. Silakan barangkali kakak mau ambil foto. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Sampai ketemu di sekitar 2 minggu yang akan datang. Lebih 2 minggu ya. 2 minggu yang akan datang di refleksi aksi nyata. Awis tepang. Oke. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Kak. Foto dulu Kak Yayan. Ikan hiu melambai-lambai. Udah ada bambai. Lama-lama untuk ngirim ke grupnya. Dikumur, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Ya, bagus. Foto kirim ke grup. Kan moto ya.